Sepanjang sejarah berdirinya, Daulah Umayyah memiliki 14 khalifah. Tetapi, hanya ada beberapa khalifah yang secara peran memiliki kontribusi besar terhadap kemajuan dan perkembangan administrasi dan perekonomian. Mereka adalah Muawiyah bin Abi Sofyan dan Abdul Malik bin Marwan. Di masa pemerintahan mereka, terjadi transformasi yang optimal dalam banyak hal. Pada masa itu, Baitul Mal memiliki peran sangat penting. Hal itu karena penaklukan yang dilakukan sangat luas di arah barat sampai Afrika Utara, Andalusia dan ke timur sampai India dan perbatasan Cina. Daerah itu terkenal dengan kekayaan alamnya sehingga kas negara begitu melimpah. Masa Islam awal adalah era formasi atau pembentukan fondasi dasar pemikiran ekonomi Islam. Penelusuran lebih lanjut, kemandirian pemikiran ekonomi bangsa Arab telah ada pada masa pra-Islam. Karena Arab memang pada waktu itu mempunyai hubungan komersial dengan negara tetangga, tetapi tidak disertai dengan adanya kontak intelektual, sehingga semakin fakta ini menegaskan bahwa pemikiran ekonomi di dunia Islam telah berkecambah dalam ruang yang sepi dari pengaruh asing. Berbagai persoalan pun muncul karena wilayah kekuasaan semakin meluas. Kemudian memunculkan benih-benih pemikiran ekonomi yang mutlak bertendensi pada Al-Quran dan Sunnah tanpa adanya pengaruh dari luar. Muawiyah bin Abu Sufyan merupakan pendiri sekaligus khalifah pertama dinasti Bani Umayyah. Lahir 4 tahun menjelang Rasulullah berdakwah di kota Makkah, Muawiyah diangkat menjadi salah seorang panglima perang di bawah komando utama Abu Ubaidah bin Jarrah. Kaum muslimin berhasil menaklukkan Palestina, Syria, dan Mesir dari tangan Imperium Romawi Timur. Berbagai kemenangan terjadi pada masa pemerintahan Umar bin Khattab. Ketika Utsman bin Affan menjabat sebagai khalifah menggantikan Umar, Muawiyah diangkat sebagai gubernur untuk wilayah Syria dan Palestina. Pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib, Muawiyah dicopot dari jabatan sebagai gubernur, sehingga Muawiyah melakukan pemberontakan pada masa itu dengan alasan ingin menuntut balas atas kematian Utsman. Bahkan ia menuduh ahli terlibat dalam pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan. Lalu Muawiyah melakukan pemberontakan sehingga terjadi perang Siffin. Peperangan ini diakhiri dengan perdamaian, namun dalam peristiwa ini pihak Muawiyah melakukan tipu muslihat atas saran dari Amr bin Ash. Setelah peristiwa tahkim, pihak Ali merasa dirugikan dan pendukung Ali terbelah menjadi dua kelompok, yaitu Syiah dan Khawarij. Orang-orang Khawarij melakukan rencana hendak membunuh 3 orang, yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan, Amr bin Ash, dan Ali bin Abi Thalib. Namun rencana tersebut gagal, hanya orang yang bertugas membunuh Ali, sehingga Ali terbunuh. Setelah Ali bin Abi Thalib terbunuh, orang-orang Syiah mengangkat Hasan bin Ali sebagai khalifah. Namun pihak Muawiyah menolak. Di sisi lain, Hasan tidak berminat menjadi khalifah dan tidak mau terjadi perpecahan berlanjut di tubuh umat Islam. Akhirnya Hasan bersedia menyerahkan kekuasaan kekhalifahan kepada Muawiyah dengan syarat bahwa Muawiyah tidak menarik pajak dari penduduk Madinah, Hijaz, dan Irak. Muawiyah tidak lagi mencaci maki Ali dan keluarganya. Muawiyah menyerahkan sebagian harta Baitul Mal kepada Hasan, dan setelah kekhalifahan Muawiyah berakhir, jabatan khalifah diserahkan kepada umat Islam. Pada tahun inilah tercatat dalam sejarah dengan sebutan Amul Jamaah atau Tahun Kesatuan. Pada pemerintahannya, Muawiyah melakukan banyak kebijakan, yaitu adalah pembentukan Diwanul Hijabah, lembaga yang bertugas memberi pengawalan kepada khalifah, pembentukan Departemen Pencatatan atau Diwanul Khatam, pembentukan Dinas Pos atau Diwanul Barid, dan pembentukan percetakan mata uang. Pada masa khalifah sepeninggalku pada 30 tahun, setelah itu akan datang masa kerajaan. Masa ini telah habis pada bulan Rabiul Awal 41 Hijriyah ketika Hasan bin Ali turun dari jabatannya sebagai khalifah dan menyerahkan kepada Muawiyah. Sabda Rasulullah SAW di atas tersebut terbukti bahwa pada masa khalifahan telah berubah pada masa Muawiyah. Selanjutnya, Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Masa awal pemerintahan Umar bin Abdul Aziz fokus pada perbaikan dalam negeri. Dengan meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mengusung kebijakan egaliter, ia juga berhenti melakukan perluasan wilayah. Ia menerapkan kembali ajaran Islam secara utuh menyeluruh yang dimulai dari dirinya sendiri. Terbukti, setiap kebijakan yang akan ia ambil selalu dibawa ke meja diskusi dengan para ulama sebagai upaya menghasilkan putusan yang sesuai dengan syariat Islam.
Adapun kebijakan-kebijakan pada masa Umar bin Abdul Aziz adalah: pertama, penataan ulang administrasi; kedua, reformasi pengelolaan harta negara karena masa Daulah Umayyah penuh dengan konflik sekte dan golongan. Selanjutnya, ia menghapus diskriminasi, yang mana basis struktur pembangunan dalam pemerintahan Umar Abdul Aziz ini adalah keadilan. Kemudian pada bidang zakat, khalifah yang terkenal soleh ini memberikan kebebasan daerah untuk mengatur regulasi zakat, sehingga pajak tidak diserahkan kepada pusat. Kemudian pada bidang pertanian, Umar bin Abdul Aziz melarang penjualan lahan garapan agar tidak ada penguasaan lahan, dan semua rakyatnya bebas untuk mendapatkan penghasilan. Setelah wafatnya Khalifah Umar bin Abdul Aziz, ia digantikan oleh Yazid bin Abdul Malik, yang mana pada masa itu kekacauan muncul kembali karena Yazid lebih suka kemewahan dan tidak memperhatikan nasib rakyatnya. Ada konfrontasi yang dilakukan oleh rakyat dan memperkuat pihak oposisi yang akhirnya Daulah Umayyah tumbang. Masa pemerintahan Abdul Malik, kesejahteraan Daulah Umayyah mengalami kemajuan signifikan. Pada masanya inilah, kegiatan awal penerjemahan dimulai, yaitu lewat penerjemahan naskah-naskah dari Persia dan ekspedisi ke berbagai negara dilanjutkan sampai masa Khalid bin Yazid. Perkembangan teknologi pada masa Daulah Umayyah cukup maju. Terbukti, Khalifah pada tahun 693 Masehi, Abdul Malik menerbitkan uang logam. Persaingan ekonomi antara Daulah Umayyah dengan Romawi adalah alasan yang masuk akal ihwal penerbitan mata uang ini. Uang dinar asli yang dicetak pada masa Abdul Malik berisi ukiran teks Arab dengan tulisan kufi lafaz tahlil. Pada masa Abdul Malik bin Marwan, terdapat lembaga pos atau yang disebut Diwan Al-Barid. Lembaga ini memiliki tugas pokok untuk menghubungkan khalifah dengan para gubernur di provinsi-provinsi wilayah Daulah Umayyah, mempercepat laju informasi kepada pimpinan dengan tujuan agar berbagai permasalahan bisa segera diketahui dan diselesaikan khalifah. Pada era Abbasiyah, lembaga ini semakin berkembang, tidak hanya sebatas penyampai berita saja, tetapi juga menjadi semacam badan intelijen yang membongkar banyak informasi rahasia yang berkaitan dengan penyelewengan wewenang oleh gubernur, kelompok-kelompok pemberontak, atau lawan politik khalifah. Lembaga Diwan Al-Barid ini menjadi salah satu lembaga yang paling banyak menguras kantong kas negara karena pembiayaan dan gaji pegawainya. Dalam proses pembangunan ekonomi negara, strategi Abdul Malik untuk menjaga kestabilan neraca keuangan negara ditandai dengan kebijakan pembatasan urdaulasasi. Kebijakan ini sebagai respon banyaknya orang yang masuk Islam dan menghindari jizyah dan kharaj. Ada juga pindah ke kota dengan mencoba peruntungan dari petani menjadi tentara agar mendapat keistimewaan dan bayaran yang lebih. Hal ini terjadi cukup beralasan, sebab beban pajak cukup tinggi membuat mereka banyak meninggalkan sawah mereka. Tetapi, dengan kebijakan pembatasan migrasi ini, Abdul Malik berhasil mengembalikan orang Arab Islam untuk menggarap sawah serta membayar kharaj. Bidang pertanian menduduki posisi penting, karena ini sektor potensial untuk pengembangan ekonomi dan keuangan negara. Selama kekhalifahan Umayyah, atas instruksi Abdul Malik bin Marwan, gubernur memberi perhatian besar pada sektor pertanian. Al-Hajjaj tercatat aktif dalam mengembangkan sektor pertanian. Ia mengeluarkan 2 kebijakan, yaitu melestarikan tanah sesuai dengan kecocokan tanamannya dan membangun komunitas baru di tanah yang baru digarap. Kebijakan ini dibarengi dengan pelarangan migrasi pekerja pertanian ke kota-kota. Jika para pekerja pindah ke kota, maka tidak akan ada yang menggarap sawah lagi dan ini akan berdampak buruk terhadap kestabilan keuangan negara. Meskipun dianggap keras, itu mencerminkan kesadaran Al-Hajjaj tentang konsekuensi ekonomi dari masalah tersebut. Di Mesir, kebijakan serupa dengan Al-Hajjaj di Irak juga diikuti, di mana penduduk dibawa dari provinsi lain untuk mengembangkan daerah di Balbes di Mesir Hilir. Akibatnya, jumlah penduduk di daerah itu meningkat selama masa Daulah Umayyah dan pada akhir masa pemerintahan, mereka mencapai 3.000 keluarga yang merupakan jumlah yang cukup besar menurut standar saat itu. Sedangkan di bidang perdagangan, dengan perluasan negara Islam dari India di timur ke Spanyol Barat, hambatan politik dihilangkan, yang mana dengan keamanan, urdaulasasi, dan keanekaragaman produk pertanian dan manufaktur membantu mempromosikan perdagangan di dunia Islam. Beberapa jenis komoditas diperdagangkan,
seperti produk makanan, stok hewan, kayu dan produk dari hutan, logam dan tekstil, produk dari batu dan tanah, makanan ikan dan laut, bahan tulis, produk obat, dan budak. Rute perdagangan yang menghubungkan Eropa dengan dunia Islam terutama melalui Suriah, Mesir, Tunisia, dan Sisilia. Khalifah membebaskan rakyat muslim dari pajak dan hanya membayar zakat. Kebijakan ini membuat orang-orang berbondong-bondong masuk Islam karena ingin terhindar dari beban pajak. Banyak pula dari orang Mawali yang menjadi tentara dengan maksud serupa. Namun, Khalifah mampu mengatasinya dengan mengeluarkan aturan untuk pasukan militer mualaf dan Mawali dikembalikan posisinya sebagai petani dan tetap membayar pajak sebesar kharaj dan jizyah. Akibat dekrit ini, banyak golongan Mawali memberontak dan membelot. Mereka bergabung dengan kelompok-kelompok dari keluarga Abbas.